Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdini qalbi wa saddid lisani bi haddi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin fi dawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa istifah wal ifada wal istifada wal hath ala tanasuki fi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata ala khair ibtigha' fadhatillah wa bi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dan lanjutkan lagi daripada bacaan kitab Asy-Syifa ila anqala fi tanmidillah ta'ala lahul mahasin khuluqan khalqan wa khuluqan. Bab yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan daripada sifat Nabi Muhammad SAW, sifat raganya dan juga sifat akhlaknya. Dan juga Nabi Muhammad SAW dibarengi dengan sifat-sifat yang mulia, baik itu sifat diniyah wa dunyawiyah. Kemudian beliau mengatakan, dan ketahuilah engkau yang mencintai Nabi Muhammad SAW, yang mencari daripada keutamaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya khisalul jamal wal kamal fi bashar nau'an, sesungguhnya ada sifat yang namanya jamal. Jamal itu keindahan zahir atau wajah, ketampanan. Wal jalal yaitu keagungan seseorang. Dan ini ada dua jenis. Yang pertama dharuriyud dunyawiyah iqtadatul jibillah wa daruratul hayat ad-dunya. Yang pertama sifat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada saat kita itu sudah diciptakan. Ya, jadi sifat itu sudah ada sama kita dari sejak kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa kita katakan di sini adalah karakter yang sudah dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak dulu kala. Wa daruratul hayat, dan juga kemudian yang berkaitan tentang kehidupan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua muktasabu ad-dini wa huwa ma yuhmadu fa'iluhu wa yuqarribu ila Allah ta'ala zulfa. Yang kedua yang bisa menjadikan seorang itu menjadi indah, ya, kemudian agung, yaitu sifat yang bisa kita cari. Ya, kalau yang pertama tadi tidak bisa kita cari, yang sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua yaitu seorang yang bisa untuk mengambil daripada sifat-sifat yang sifatnya itu dini, agama atau ukhrawi, yang mana itu adalah sifat-sifat yang kalau seandainya ada pada seseorang atau dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut adalah orang yang baik dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma hiya 'ala fannain aidan minha ma yatakhallasu li ahli wasfaini wa minha ma yatamazzaju wa yatadakhal. Kemudian daripada dua khisal itu tadi, itu ada dua jenisnya. Ya, yang satu yang murni, ya, yang murni, ya, yang itu dharuri, dan juga ada yang tercampur satu sama yang lain. Ya, ada yang juga itu daripada kasbinya, ada juga memang daripada ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mahab murni memang daripada Allah Subhanahu wa taala, ada yang kasbi, kita harus berusaha, ada yang antara keduanya, di antara keduanya. Fa amma dharuri al-mahad fama laysa lil mar'i fi ikhtiyar wala iktisab. Ya, adapun yang jenis yang dharuri mahad, yaitu yang murni, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang manusia itu tidak memiliki pilihan, ya, atau tidak bisa untuk mencarinya, ya sudah murni ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mithal ma kana fi zibilati min kamali khilqatihi wa jamali suratihi, seperti
ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perawakan seseorang. Ada yang sama Allah Subhanahu wa taala dikasih perawakan yang bagus. Jadi tubuhnya itu sudah bagus. Kemudian dikasih ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan ikhtiar. Ya, kita tidak bisa minta sama Allah Subhanahu wa taala diciptakan ganteng atau diciptakan cantik. Itu semuanya daruri yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya pilihan di situ dan juga kita tidak bisa merubahnya. Wa quwwati aqlihi, begitu juga kecerdasan seseorang ya sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan batasnya sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa sihhati fahmi, begitu juga cara pahamnya. Wa fasahati lisani, begitu juga lisannya ya, apakah dia itu bisa berbicara dengan jelas atau ada kurang jelasnya ketika menyebutkan beberapa huruf. Itu sudah tanpa ikhtiar, sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu. Wa quwwati hawasi, begitu juga kekuatan panca inderanya ya, matanya, pendengarannya, tangannya, kakinya ya, penglihatannya, itu semuanya ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala dan itu berbeda-beda. Wa a'dha'i, begitu juga anggota badannya. Wa i'tidalu harakati ya, kemudian jalannya ya, apakah dia jalannya lurus atau ada pincang dan lain sebagainya, itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa syarafi nasabihi, begitu juga nasabnya yang mulia, itu juga bukan pilihan kita. Allah Subhanahu wa taala yang sudah menentukan kita dari mana kita itu lahir, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan nasab kita tanpa kita itu minta ya, sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan ikhtiar kita. Wa izzati qaumihi, begitu juga kemuliaan kaumnya. Ini daripada kelompok kaum ini ya. Kalau misalkan ada kabilah-kabilah yang besar ya, seperti di Yaman ada Himyar, itu besar sekali ya. Jadi setiap ketemu orang di zona itu kebanyakan daripada kabilah itu. Nah, itu juga tidak punya kita ikhtiar di situ. Wa qarami ardihi ya, dan juga kita tidak bisa menentukan di mana kita lahir ya. Kalau seandainya kita bisa menentukan ya, kita pengen lahirnya di Mekah semuanya ya, karena kemuliaan daripada tanahnya. Wa yulhaqu bihi ma tad'uhu daruratu hayatihi ilaihi min ghidaihi ya, dan juga masuk ke perkara ini, yang ini termasuk daripada darurah yang ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan dunia ya. Seseorang ya diwajibkan atau sudah pasti dia harus makan, itu sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa naumi, dan juga manusia itu perlu yang namanya tidur ya, dan ini juga termasuk kebutuhan manusia, dan itu apa? Itu kadang ada ikhtiar kita pengen tidur, ada yang apa? Yang sudah langsung tertidur ya, itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk yang masuk di sifat ini, yang termasuk apa? Daruri, yang terkadang juga kita tidak punya ikhtiar di situ, tidak punya pilihan ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Wa malbasi wa maskani, begitu juga pakaian dan tempat tinggalnya. Wa mankahi, begitu juga istrinya ya. Wa malihi wa jahi, begitu juga harta dan kedudukannya di mata masyarakat ya. Terkadang itu murni pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad talhaqu hadhihi al-khisal al-akhirah bil ukhrawiyah idza qasada biha taqwa ya. Dan perkara-perkara yang berkaitan tentang kehidupan ini tadi, daripada makan, minum, menikah ya, kemudian kedudukan, itu semuanya juga bisa dikategorikan daripada sifat akhirat kalau seandainya dia mengerjakannya itu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makannya niat supaya kuat badannya, tidurnya dia niat supaya nanti bisa bangun qiyamul lail ya, nikahnya dia niatnya untuk menjaga dia daripada perzinaan dan untuk mendapatkan anak yang salehah. Maka yang tadinya adat kebiasaan sehari-hari, yang tadinya itu masuk kategorinya
duniawiyah, maka bisa masuk kategori ukhrawiyah ketika diniatkan untuk akhirat, diniatkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'unatal badani ala suluki tariqiha, ya, atau juga supaya badan itu kuat untuk menjalani daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW atau menjalankan syariat dengan baik. Wa kanat ala hududil darurah wa qawanis syariah, dan adat itu tidak berlebihan sesuai dengan apa? Kaidah-kaidah syar'iyyah, ya. Jadi tidak berlebihan, hanya ngambil daripada sesuatu yang dia itu bisa gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlebihan, ya. Berlebihan juga tidak baik. Wa amal muktasabah al-ukhrawiyah fasairul akhlaqil aliyah, ya. Adapun sifat muktasabah yang bisa kita ambil, yang itu sifatnya ukhrawi, yaitu segala sesuatu daripada akhlak yang luhur, wa adab syariah, dan adab syariah itu termasuk daripada muktasabah ukhrawiyah, yaitu sifat yang kita bisa ambil dan sifatnya itu ukhrawi, itu seluruh daripada akhlak, ya. Minadin, ya, ketika seorang itu bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang tidak diridhai sama Allah dan melakukan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga termasuk daripada akhlak. Wal ilm wal hilm, begitu juga akhlak seperti ilmu, dikasih pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling afdalnya atau yang paling tingginya ma'rifatullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal hilm, sabar. Ini semuanya bisa untuk kita kita usahakan, bisa untuk kita dapatkan, ya. Innama ilmu bita'allum, ilmu itu bisa didapat dengan apa? Dengan belajar. Wa innamal ilmu bitahallum, begitu juga sabar. Sabar itu apa? Dengan berusaha untuk sabar, ya, berusaha untuk sabar. Wal hilm wa sabr wa syukur, ya, sabar untuk meninggalkan daripada segala maksiat, sabar untuk melaksanakan taat, sabar untuk ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita, itu juga sifat ukhrawi yang bisa kita gapai. Wa syukur, dan syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amala wal zuhud wat tawadhu, begitu juga beramal saleh. Wa zuhud, ya, zuhud meninggalkan yang halal, ya, meninggalkan kebanyakan harta daripada yang halal, ya. Jadi dia tidak ngambil daripada harta yang halal kecuali cuma sedikit, ya. Apalagi yang haram pasti ditinggalkan, ya. Syubhat itu sudah pasti ditinggalkan, itu masuk kategorinya warok. Tapi kalau zuhud itu dia hanya mengambil sedikit daripada dunia dan yang betul-betul halal, ya, itu juga bisa kita usahakan. Wa tawadhu, ya, tawadhu, bersikap lemah lembut, ya, tawadhu kepada orang lain, ya, kemudian tidak menganggap dirinya lebih afdal daripada yang lain. Wal afu, dan juga ngasih maaf sama orang lain, ya. Yang Nabi Muhammad SAW itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat khudhil afwa, ya, wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin, ya, berikan pemaafan, ya. Maka ketika itu Sayyidina Jibril menjawab, ketika Nabi Muhammad SAW tanya maksudnya itu bagaimana, Sayyidina Jibril mengatakan hendaknya kamu itu memberikan siapapun yang menzalimi kamu, ya, memaafkan siapapun yang menzalimi kamu. Kalau seandainya ada yang memutus kamu, maka kamu itu nyambung, ya, jangan ikut mutus. Ini termasuk apa? Memaafkan. Wal iffah, iffah satu sifat di mana dia itu menjaga dirinya sehingga dia tidak mau untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah di dalam syariat, perbuatan-perbuatan yang hina di dalam hatinya itu sudah tidak mau lagi, ya. Ini juga termasuk iffah, ya. Sebagian daripada sifat iffah bisa dikategorikan daripada meninggalkan perzinaan, ya. Dari zaman dulu itu perzinaan dilakukan hanya orang-orang yang rendahan saja, dari dulu itu.
Ya, biasanya orang-orang yang mulia itu tidak jatuh ke dalam perzinaan. Ya, di zaman dulu itu perzinaan hanya budak-budak yang mengerjakannya, budak atau orang-orang yang tidak memiliki adab, orang-orang yang jauh daripada agama itu yang berzina. Ya, dan mereka orang-orang yang luhur, mereka orang yang memiliki jabatan, mereka orang-orang yang memiliki ilmu, mereka tidak pernah sama sekali untuk noleh aja ke perzinahan, sama sekali tidak pernah. Sehingga ini perkara yang dikerjakan oleh orang-orang yang rendahan. Tapi sekarang zaman sekarang sudah kafratus zina, sudah banyak zina. Sehingga terkadang orang-orang yang punya kedudukan, terkadang orang-orang yang dipandang punya ilmu, ya, itu juga terjatuh ke dalam perkara semacam ini karena tidak memiliki sifat iffah, ya, di dalam hatinya, dalam jiwanya tidak mau untuk jatuh ke perkara semacam itu. Dan itu bisa kita cari, ya. Waljud, itu juga kedermawanan, wasyaja'ah, keberanian, wal haya, rasa malu, ya. Dan rasa malu Nabi Muhammad SAW mengatakan al haya la ya'ti illa bi khair. Haya itu tidak mendatangkan kecuali yang baik. Kalau seandainya malu untuk melakukan perbuatan baik, maka itu bukan yang namanya malu, ya. Atau ada yang menamakan haya madmum, haya yang tercela. Sebagian mengatakan itu bukan rasa malu, itu adalah ajaz, ketidakmampuan seseorang, ya, untuk melaksanakan perkara tersebut. Contohnya mau datang taklim malu, ya, maka ini bukan apa? Bukan malu, ini kamu lemah, tidak bisa untuk melawan nafsumu, tidak bisa untuk melawan dirimu sendiri. Itu yang namanya kelemahan. Tapi terkadang dia memakai bahasa malu. Nah, padahal malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Wal murwah, dan juga marwah. Wasamti wat ta'addu wa tu'dadi wal waqar wal rahmah wa husnul adab. Kemudian diam, ya, Nabi Muhammad SAW itu, ya, kalau seandainya tidak berbicara maka beliau banyak diamnya, ya. Begitu juga to'dah, yaitu ta'anni, pelan-pelan di dalam melaksanakan suatu perkara atau pelan-pelan di dalam mengurus permasalahan. Itu juga termasuk sifat yang baik karena at-ta'anni minallah. Perlahan-lahan itu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, wal ajalah minasyaiton, dan terburu-buru itu sifatnya syaitan. Yang terkadang itu orang yang perlahan-lahan dia mendapatkan apa yang dia harapkan, sedangkan orang yang mustajil, yang buru-buru, dia terkadang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan disebabkan gara-gara ada kesalahan, ya, karena terburu-buru itu tadi. Dan sifatnya manusia apa? Suka yang namanya buru-buru, ya, pengen cepat-cepat sukses, pengen cepat-cepat bagus, pengen cepat-cepat punya rumah, pengen cepat-cepat nikah dan lain sebagainya. Emang sifatnya manusia tersebut. Akan tapi, ya, termasuk sifat yang baik apa? At-ta'anni, ya, perlahan-lahan. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu memuji seorang sahabat yang ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW itu beliau tidak langsung datangi Nabi, tapi ganti pakaiannya dulu, bersih-bersih dulu, kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang namanya ta'anni, pelan-pelan, ya, tidak langsung datang, langsung ketemu, tapi ganti dulu bajunya, diperbaiki dulu pakaiannya dulu, baru datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW memuji orang tersebut. Wal waqar, ya, dan juga ketenangan, wal rahmah, dan rasa kasih sayang kepada sesama, wa husnul adab, adab yang baik, wal muasyarah wa akhwatiha wa hiya allati jima'uha husnul khuluq, ya. Dan juga adab-adab yang lain seperti muasyarah, ya, kumpul sama masyarakat, maka ada adab-adabnya, dan juga semacamnya daripada sifat-sifat baik lainnya yang tidak disebutkan, dan itu semuanya tersangkut di dalam kalimat husnul khuluq, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang agung karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan engkau wahai Muhammad sungguh memiliki akhlak yang agung.
Wa qad yakunu min hadhil akhlaq ma huwa fil gharizah wa aslul jibillah li ba'dhin nas wa ba'dhum la takunu fihi fayaktasibuha, ya. Dan terkadang sifat-sifat yang tadi disebutkan daripada sifat-sifat ukhrawi itu terkadang memang ada yang ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala dari sejak dulu. Dari sejak lahir memang sama Allah Subhanahu wa taala ditetapkan orang ini sabar. Jadi karakternya itu penyabar. Orang ini suka bantu orang, dermawan. Maka dari sejak kecil dia suka bantu, ya. Itu dari jibillahnya atau karakternya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hendak memiliki sifat itu, tapi apa? Tapi dia berusaha untuk menggapainya, untuk memperolehnya. Maka dia juga bisa mendapatkan daripada akhlak tersebut. Ada sebagian pendapat bahwasanya akhlak itu tidak bisa untuk dibenarkan, ya. Itu sudah murni daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngasih sifatnya seperti itu, ya sudah, sifatnya seperti itu. Kalau elek, dia elek. Nah, maka ini bukan pendapat yang benar, karena pendapat yang benar bahwasanya akhlak seseorang itu bisa diperbaiki. Ya, kalau tidak, ya, kenapa kok diutus Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW itu seperti dokter untuk memperbaiki daripada akhlak kita. Kalau seandainya akhlak tidak bisa berubah, maka bukan sesuatu yang tidak faedah kalau seandainya diutus seorang rasul, ya. Sehingga akhlak itu bisa dirubah. Begitu juga binatang, binatang aja yang tadinya liar itu bisa dididik, ditarbiyah sampai dia jadi jinak. Itu daripada binatang, apalagi seorang manusia, ya. Sehingga yang paling benar adalah akhlak itu bisa diperbaiki, bisa untuk kita memperolehnya. Akan tapi di sini disebutkan walakinnahu la budda an yakuna fi min usuliha fi asli jibillah syu'bah kama sanubayyin insyaallah taala. Akan tapi kalau seandainya dia sampai mendapatkannya itu dari awal memang dia itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya sebagian daripada sifat itu. Ya, jadi kalau misalkan kita berusaha untuk dermawan misalkan. Ya, tadinya kita itu pelit, punya ada sifat pelit, ya. Kemudian berusaha untuk ngasih orang, berusaha untuk bantu orang. Dia berusaha sampai dia punya sifat dermawan. Kalau dilihat di sini beliau mengatakan memang aslinya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan sifat dermawan, akan tapi cuma sebagian atau setitik sedikit. Kemudian Kemudian dia berusaha untuk menggapainya, maka dia mendapatkannya. Wa takunu hadhihi al-akhlaq ad-dunyawiyah idza lam yurad bihi wajh Allah taala wa daral akhirah walakinnaha kulluha mahasin. Ya. Dan sifat-sifat ini, ya, terkadang juga bisa masuk kategori duniawiyah. Sifat-sifat yang sabar, baik dan lain sebagainya yang tadi disebutkan terkadang juga bisa masuk kategori duniawiyah kalau seandainya dia mengerjakannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dibilang pemberani, agar dibilang penyabar, agar dibilang dermawan, ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat, ya, ketika dia itu minta daripada pahala dermawan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, saya sudah beri. Ya Allah, mana? Karena kamu niatnya supaya kamu dikatakan orang dermawan, dan aku sudah meletakkan di hati orang-orang, mereka itu mengatakan kamu dermawan, sehingga dia mendapatkan pahalanya cuma di dunia saja. Sehingga, ya, terkadang ini juga jadi sifat duniawi kalau seandainya dia tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sejatinya itu juga termasuk sifat yang mulia, akhlak yang mulia, dan itu sudah disepakati oleh orang-orang yang berakal dari kalangan manapun. Ya, akhlak-akhlak ini juga termasuk yang mulia, meskipun berbeda-beda tentang mana yang lebih afdal. Akan tapi semuanya sepakat bahwasanya ini termasuk akhlak yang mulia. Faslun
Qala al-qali in kana khisalul kamal wal jalal ma dzakarnahu wajadna al-wahid minna yatasharrafu bi wahidat minha aw ithnain in ittafaqat lahu fi kulli asrin imma min nasab aw jamal aw quwwa aw ilm aw hilm aw syaja'ah aw samahah hatta yu'azzim qadruhu wa tudrabu bi ismil amthal wa tataqarrar lahu bil wasfi bidzalika fil qulubi atharatan wa 'azamatan wa huwa usul khawalin rimam bawal fama dhannuka bi 'azimi qadri min man istama fi kulli hadhihi al-khisal. Ya. Kemudian beliau mengatakan ya, dan sesungguhnya sifat-sifat ya daripada sifat kamal wal jalal ya, sifat yang tadi disebutkan ya, bahwasanya seseorang itu pasti ada sifat kamal jamal, yaitu ketampanan atau zahir, wal jalal keagungan. Ya, kalau seandainya kalian sudah mengetahui sesungguhnya sifat-sifat itu yang tadi kita sebutkan, dan kita dapati bahwasanya kalau seandainya ada seorang yang memiliki satu sifat daripada sifat-sifat itu ya, atau dua sifat ya, daripada sifat-sifat yang mulia tadi, yang ukhrawi itu, dan terkadang di setiap masa itu tidak lepas daripada orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Entah itu dia itu mendapatkan kedudukan dengan apa? Mendapatkan sifat baik dengan nasabnya yang bagus, atau dia termasuk dikasih ketampanan sama Allah, atau dikasih kekuatan oleh Allah, atau dikasih ilmu oleh Allah, atau dikasih kesabaran, dikasih keberanian, dikasih mudah untuk memaafkan. Ketika ada salah satu orang itu mendapatkan beberapa sifat itu, maka orang tersebut langsung diagungkan di masyarakat. Ya, orang-orang itu langsung menganggapnya apa? Sebagai seorang yang mulia dan diagungkan luar biasa. Ya. Sampai-sampai dijadikan teladan. Ya, sampai-sampai kalau seandainya misalkan mau membicarakan kedermawanan, maka yang pertama kali disebutkan orang itu. Ya, kok dermawan kayak fulan. Ya, jadi itu apa? Jadi contoh. Itu kalau seandainya ada beberapa sifat yang dimiliki oleh orang-orang ya. Dan sifat itu juga ada apa? Sifat itu sudah juga menyebar di masyarakat ya. Orang ini alim, orang ini sabar, orang ini dermawan ya. Kemudian dan itu terus-menerus diagungkan meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Orangnya sudah meninggal dunia, akan tapi masih tetap dijadikan contoh dan tetap ada di hati masyarakat. Ya, itu kalau seandainya seorang itu memiliki beberapa sifat daripada sifat yang mulia tersebut. Ya. Fama dhannuka bi'alimi qadri man ijtama'a fi kulli hadhihi al-khisal ila ma la ya'khudhu 'adlun wa la yu'abbar anhu maqalun wa la yanalu bi kasbin wa la ilatin illa bi takhsisil kabir muta'al min fadlihin min fadilatin nubuwah wal risalah wal khullah wal mahabbah. Itu kalau orang punya beberapa sifat, bagaimana dengan seorang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh sifat tersebut ya, tanpa memperolehnya dengan iktisab ya, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan orang tersebut ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh daripada sifat tersebut tanpa untuk apa? Tanpa untuk letih-letih untuk menggapainya, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya satu saja itu manusia mengagungkannya, bagaimana dengan yang seluruhnya itu akhlak diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murni daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kepingin memberikan khususiyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad diberikan kenabian, diberikan kerasulan, dijadikan Khalilullah, dijadikan Habibullah ya, kemudian dikasih rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala
wal istifa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh manusia, maka yang dipilih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, wa ru'ya, ya, kemudian dapat melihat Allah Subhanahu wa taala atau dapat melihat daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ra'aitu Jibril lahu 600 janah. Aku melihat Jibril itu memiliki 600 daripada sayap. Wal qurb, ya, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj, ya, fakana qaba qausaini aw adna, ya, yang itu menunjukkan tafsirnya bahwasanya dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dunu wal wahyi wa syafa'ah wal wasilah, kemudian juga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih syafa'atul utsma, wal wasilah, dikasih wasilah, yaitu satu derajat di surga Firdaus yang paling tinggi, yang tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada seorang Nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW mengharap beliau mendapatkan wasilah tersebut. Sehingga barang siapa yang mendoakan Nabi Muhammad SAW mendapat wasilah, maka dia pun juga mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Dan itu tempatnya Nabi Muhammad. Wal fadilah wal darajatul rafi'ah wal maqam mahmud, ya, maqam mahmud di samping kanan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang boleh mendudukinya kecuali Nabi Muhammad SAW. Wal buraq, ya, begitu juga buraq disiapkan untuk Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi yang lain. Akan tapi khusus Nabi Muhammad, buraq itu dikasih pelana oleh Allah Subhanahu wa taala, dihias oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang lain langsung duduk di punggungnya buraq, tapi kalau Nabi Muhammad SAW dikasih pelana oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal buraq wal mi'raj, dan mi'raj, wal ba'th ila al-ahmar wal aswad, juga Nabi Muhammad SAW diutus ke setiap bangsa, mau yang hitam mau yang putih itu semuanya diutus untuk Nabi Muhammad SAW. Wassalah bil anbiya, begitu juga salat ngimami para nabi. Wa syahada bainal anbiya wal umam, begitu juga nanti Nabi Muhammad SAW itu bersaksi, begitu juga umat-umatnya nanti bersaksi atas seluruh umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Wasiyadah walad Adam waliwa'ul hamd, begitu juga nanti Nabi Muhammad SAW itu memegang liwa'ul hamd. Liwa'ul hamd itu apa? Liwa yang mana dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi Muhammad SAW sudah menyinggungnya, Adam faman kunahu tahta liwa yaumil qiyamah. Adam dan nabi berikutnya semuanya di bawah panjiku di hari kiamat. Ya, di situ ada 3 bendera. Ya, satu bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihatul Kitab, kemudian bendera bawahnya itu ada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan bawahnya lagi itu ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman bin Nurain, wa Ali Al-Murtada. Itu liwa'ul hamd, panjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal isyarah wal nadharah, begitu juga Nabi Muhammad SAW dijadikan mubasyir, ya, pemberi kabar gembira, wa mudhir, juga memberikan peringatan. Wal makana inda dzil arsy, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ah sama wal amanah wal hidayah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat sama Nabi maka itu sama taat sama Allah Subhanahu wa taala, dan dikasih oleh Allah sifat amanah wal hidayah. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya wahai Muhammad engkau memberikan hidayah kepada siratal mustaqim. Wa rahmatan lil alamin, dan Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat ke seluruh alam. Wa i'ta'ul marda wa i'ta'il ridha wa sul wal kautsar wa sama'il qawli wa itmamin ni'mah. Juga Nabi Muhammad SAW itu diberi apapun yang Nabi Muhammad SAW minta, ya, sehingga nanti ketika Allah Subhanahu wa taala murka, maka apa? Nabi Muhammad SAW itu sujud, maka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, wasal tu'ta, dan mintalah
apa yang kamu minta maka aku akan beri. Begitu juga di dunia. Wala sawfa yu'tika fatarda. Wahai Muhammad, aku akan memberikan pemberian sampai kamu ridho, sampai kamu puas. Dan Nabi Muhammad mintanya cuma satu, kalau begitu ya Allah, saya tidak puas kecuali kalau seandainya satu pun daripada umatku ada yang di neraka. Ya, saya tidak mau satu pun daripada umatku masuk neraka. Itu permintaan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.